Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal ikhwa azan ya Allah wa yakum. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mudha'af, dua huruf yang sama kemudian digabung menjadi satu. Kemudian kita sudah membahas misal, bentuk misal, yaitu yang huruf awalnya adalah huruf waw atau ya. Huruf awalnya adalah huruf ilat. Kemudian kita juga membahas man, ajwaf. Ajwaf itu yang huruf keduanya adalah huruf ilat. Huruf ilat ini nama, huruf keduanya huruf ilat, aslinya nawama, atau ba'a, aslinya baya'a. Ini huruf ilatnya huruf alif, ini juga huruf ilatnya huruf alif di tengah. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang fi'il nakis, berbentuk nakis, yaitu fi'il yang huruf ketiganya adalah huruf ilat. Contohnya di sini adalah tala. Nah, ini ada huruf alif. Huruf alif yang terletak di posisi ketiga, huruf ketiga. Tala artinya adalah membaca, sama dengan qira'a. Kemudian ada naha. Naha ini juga huruf alif, namanya alif layinah atau alif bengkok. Ini juga terletak di huruf ketiga. Huruf ilatnya adalah di huruf ketiga. Kemudian ada nasia. Ini juga huruf ilatnya huruf ketiga, sehingga nasia ini disebut dengan fi'il nakis, fi'il dengan bentuk nakis. Taib. Nah, di sini ada sebuah contoh fi'il yang fi'il berbentuk nakis, yaitu huruf ketiganya adalah huruf ilat. Nah, di sini ada contoh, yaitu gozawa. Gozawa yakzubu. Gozawa yakzubu. Nah, ini mengikuti wazan nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Sama kan harokatnya semua. Fathah, fathah, fathah. Yang ini domah. Nasoro yansuru. Gozawa yakzubu. Maka semua tasrifannya mengikuti tasrifan nasoro yansuru. Nasoro yansuru nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansorun, minsorun, nusiro, yunsoru. Nah, sekarang kita paskan, kita cocokkan dengan gozawa yakzubu. Jadi gozawa yakzubu, gozwan, goziwun, makzuwun, ugzu, la takzu, makzabun, migzawun. Sama nih, mansorun, minsorun, wuziwa, yukzawu, nusiro, yunsoru. Ini juga tadi unsur, la tansur, ugzu, la takzu. Nah, seperti itu. Itu bentuk pencocokan antara nasoro yansuru dengan gozawa yakzubu. Nah, kita sekarang masuk ke kaidahnya. Kalau ada huruf waw sebelumnya fathah, maka dia diganti dengan alif. Huruf waw atau huruf ya sebelumnya fathah, maka diganti dengan alif menjadi goza. Nah, ini udah nggak kepake lagi. Gozawa udah nggak kepake lagi, tapi yang sudah berubah menjadi goza. Nah, seperti itu. Itu untuk yang fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari yakzu. Nah, ini kalau ada wawu sebelumnya domah, maka dia disukunkan, maka menjadi yakzu. Yakzu. Kalau ini gozwan tetap gozwan, gozwan tetap. Jadi tasrifnya goza, yakzu, gozwan. Nah, seperti itu. Kemudian ada goziwun. Nah, ini agak-agak susah ini sebenarnya. Kaidahnya ada beberapa kaidah yang dijadikan satu ini.
goziwun, dengan menggunakan kaidah maka menjadilah gozin. Nah seperti itu untuk dasar. Untuk dasar antum nggak usah paham kaidahnya, yang penting antum tahu bahwasanya ada bentuk isim fa'il gozin seperti ini. Atau kalau misalkan contoh lain da'in, nah ada bentuk isim fa'il seperti itu, gozin. Aslinya goziwun, dengan formula yang ada, dengan kaidah-kaidah yang ada, jadilah gozin. Nah seperti itu. Kemudian isim maf'ul makzuwun. Nah ini ada dua huruf yang sama, maka dimasukkan ke huruf yang kedua menjadi makzuwun. Sama sebenarnya, ini bacaannya sama, cuma tulisannya beda. Makzuwun seperti itu. Kemudian untuk fi'il amr itu huruf wawunya dihilangkan, maka menjadi ugzu. Itu juga ini huruf wawunya dihilangkan, huruf ilatnya dihilangkan, maka menjadi la tagzu. Magzan, ini magzan dari magzawun, diubah dengan menggunakan kaidah maka menjadilah magzan. Itu juga isim alat, migzan dari migzawun, minsorun, jadi migzan, migzawun, migzan, seperti itu. Kemudian ini ada guzia, nah ini wawunya menjadi huruf ya, guzia, yugza, huruf wawunya menjadi alif layina, alif bengkok. Ugzu, la tagzu, magzan, migzan, guzia, yugza. Kita tasrif secara lengkap. Goza, yagzu, gozwan, gozin, magzuwun, ugzu, la tagzu, magzan, migzan, guzia, yugza. Kita ulangi. Goza, yagzu, gozwan, gozin, magzuwun, ugzu, la tagzu, magzan, migzan, guzia, yugza. Nah itu tasrifan dari goza yagzu. Jadi ada yang bentuknya goza yagzu, itu bentuk nakis. Goza yagzu artinya adalah berperang, sedang berperang, telah berperang, orang yang berperang, berperanglah. Ugzu, la tagzu, jangan berperang, semuanya tempat berperang, magzan, seperti itu. Nah ini ada 5 buah bentuk. Tadi kita sudah baca goza, yagzu, gozwan, gozin, magzuwun, dan seterusnya. Nah sekarang ada bentuk kedua, ada 5 bentuk, 5 kata di isim di fi'il nakis. Yang pertama goza artinya berperang, kemudian yang kedua roma, yarmi, rimayatan, romin, marmiyun. Nah roma yarmi ini artinya adalah melempar, melempar. Roma yarmi rimayatan, romin, marmiyun. Kemudian nanti ada lanjutannya. Kemudian yang ketiga naha yanha, nahyan, nahin, manhiyun. Nah ini naha yanha artinya adalah melarang, telah melarang, sedang melarang, larangan, orang yang melarang, orang yang dilarang, yang melarang, yang dilarang, seperti itu. Naha yanha nahyan, ini kan beda semua nih. Yang pertama goza yagzu dengan doma, yang kedua roma yarmi dengan kasroh, dan yang ketiga naha yanha dengan fathah. Naha yanha nahyan, nahin, manhiyun. Kemudian yang keempat khosya yakhsha artinya adalah takut. Khosya yakhsha, khosya yakhsha, khosyatan, khosyin, makhsyiyun. Khosya ini takutnya, takut berharap, maksudnya takut tapi kita berharap kepadanya, misalnya adalah takut kepada Allah. Nah itu bisa dipakai khosya. Khosya yakhsha, khosyatan, khosyin, makhsyiyun. Takut yang membuat kita mendekat kepadanya, takut kepada Allah. Khosya yakhsha membuat kita takut kepada mendekat kepada Allah. Beda dengan
takut kepada singa. Kalau takut kepada singa membuat kita menjauh dari singa. Biasanya di bahasa Arabnya khofa ya khofu. Sudah kita bahas kemarin, khofa ya khofu di bab fi'il ajwaf, khofa ya khofu. Nah, ini ada khosya, khosya yakhsha khosyatan khosyin maksiyun. Kemudian ada terusannya. Kemudian yang terakhir halwa yahlu, halwa yahlu halawatan haliyun, haliyun afwan haliyun mahluwun. Nah, seharusnya ada tasjidnya nih, mahluwun. Halwa yahlu halawatan haliyun mahluwun. Nah, agak susah nih, harus dilancarkan. Halwa yahlu artinya adalah manis, telah manis, sedang manis. Ini adalah rasa permanisan apa ya, suatu rasa manis gitu. Haliyun mahluwun, halwa yahlu halawatan haliyun mahluwun. Kita sering dengar halawatal iman, seorang tidak akan merasakan manisnya keimanan. Nah, itu namanya halawatal iman, tidak akan merasakan manisnya kenikmatan, manisnya keimanan sampai melakukan 3 hal seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Halwa yahlu halawatan haliyun mahluwun. Nah, itu 5 contoh dari fi'il naqis. Waza yaghzu, roma yarmi, naha yanha, khosya yakhsha, halwa yahlu. Nah, seperti itu. Kita baca secara bersama-sama. Goza yaghzu gozwan, gozin magzuwun, ugzu la tagzu, magzan migzan, guzya yugza. Kemudian yang kedua, roma yarmi rimayatan, romin marmiyun. Nah, ini seharusnya juga ada tasjidnya ini, marmiyun. Irmi la tarmi marman mirman rumiya yurma. Kemudian yang ketiga, naha yanha nahyan nahin manhiyun, inha la tanha manhan minhan nuhiya yunha. Yang keempat, khosya yakhsha khosyatan khosyin maksiyun, ikhsha la takhsha maksyan miksyan khusya yukhsha. Kemudian yang terakhir, halwa yahlu halawatan haliyun mahluwun, uhlu la tahlu mahlan mihlan huliya yuhla. Nah, itu tapi yang kelima ini jarang biasanya dipakai. Yang banyak adalah yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang kelimanya jarang dipakai. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan hubungi langsung ke kami. Apabila ada yang pengen tahu kaedah-kaedahnya, maksudnya asalnya dari sini kok bisa menjadi seperti ini, nah nanti bisa langsung hubungi kami, insya Allah akan kami jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk sekarang, untuk yang dasar ini langsung saja di bentuknya seperti ini, dipahami dan kalau bisa dihafalkan. Insya Allah tidak terlalu susah kalau kita sudah menghafal wazan yang nasara yansuru atau fataha yaftahu, alima ya'lamu. Itu kalau sudah hafal yang itu, insya Allah yang ini bisa dipahami dengan cepat. Demikianlah akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.